wabarakatuh. Saya Badriah, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, akan sedikit memaparkan kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali, yaitu mengenai bab awal ketaatan. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qismul Awal, bab pertama, yaitu at-ta'at, ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tuhsalun najah. Wan naflu huwa ribhu wa bihil fauzu biddarajat. Ketahuilah bahwa perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan modal pokok. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat dan meraih kesuksesan. Dan yang sunnah atau anafel itu merupakan keuntungan. Dengan melakukan kesunahan, maka mendapatkan kebahagiaan dengan bertambahnya derajat. Sabda Rasulullah tentang takorub dengan nawafil, yaitu tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepada aku dengan menjalankan apa yang aku wajibkan atas mereka. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadikan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Analogi fardu dan sunnah dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi, yaitu misalkan kita dalam berniaga, orang akan disibukkan untuk memperhitungkan untung dan rugi. Ia dituntut memperhatikan berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa harga jual suatu barang. Yang pasti, ketika sedang melakukan usaha, kiranya kebanyakan orang yang ingin mendapatkan untung bukan rugi atau paling tidak balik modal. Nah, misalnya seorang pebisnis muda menghabiskan total 1 juta untuk membeli bahan baku kayu yang dipersiapkan untuk membuat kursi. Kursi yang sudah jadi siap dijual dengan dibanderol harga sebesar 2 juta. Kemudian pada suatu hari datang 3 orang pembeli. Pembeli A menyanggupi untuk membayar dengan harga yang ditawarkan, yaitu 2 juta. Nah, kemudian datang pembeli B menawar harga sebesar 1 juta. Sedangkan pembeli C menawar sengit sampai 800.000. Pembeli mana yang akan dipilih si penjual? Tentu jika memperhitungkan matematika berbisnis, ia akan memilih pembeli A. Dengan begitu, ia akan mendapatkan kembali modal sekaligus laba sebesar 1 juta. Jika memilih pembeli B, maka ia tidak akan mendapatkan untung tapi hanya balik modal. Apalagi jika memilih pembeli C, bukan untung yang didapat, melainkan buntung alias rugi. Nah, konsep untung rugi seperti ini juga erat kaitannya dengan ibadah seorang muslim yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kefarduan yang diumpamakan sebagai modal usaha. Nah, sedangkan kesunahan diumpamakan sebagai keuntungan. Artinya, ketika seorang ingin membangun pondasi pahala sebagai bekal di akhirat, maka ibadah wajib menjadi kunci utama. Namun,
Seorang muslim yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan porsi pahala lebih, ia tak hanya mengerjakan yang fardu saja, melainkan ditambah dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Tak berhenti di sini, demi mewujudkan laba yang dihasilkan, Islam sudah memberikan lahan untuk mendapatkan kemenangan dan derajat mulia. Tak terbatas di waktu tertentu, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Imam Al-Ghazali menghadirkan alternatif untuk meraup keuntungan di dunia dengan banyak hal. Apa saja panduan yang bisa dilakukan ketika bangun tidur, ada ketika memasuki masjid, ada berpuasa, dan masih banyak lagi. Semua pembahasan ini merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah adab ketika bangun tidur. Seorang muslim dianjurkan untuk bangun sebelum keluarnya fajar dan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begini, ia akan mendapatkan pahala sunnah. Begitupun ketika ingin memakai baju. Agar bernilai ibadah, ia niatkan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menutupi aurat dan menghindarkan diri dengan mempunyai niat memakai baju untuk pamer. Nah, fungsi niat sendiri adalah membedakan pekerjaan agar bernilai ibadah atau tidak. Jika seseorang memakai baju tanpa diniatkan apapun, maka hal tersebut tidak bernilai ibadah. Lain halnya ketika ia niatkan untuk ibadah, maka hal itu akan berpahala juga. Oleh karena itu, ketika memakai baju diniatkan untuk pamer, maka ia dikategorikan sebagai orang yang rugi. Dari pemaparan tadi yang dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah sunnah ketika mengiring yang wajib akan memberikan dampak besar. Ibadah sunnah ini akan sebagai wasilah seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan berupa pahala, kemenangan, dan derajat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.